Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Fadilah dari Universitas Pamulang. Termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dibentuk Presiden Pergeseran Jokowi budaya pada juga 2018 mempengaruhi lalu psikologis dinilai masyarakat. belum begitu Berikut kuat liputannya. untuk penegakan Ada yang harus diperhatikan nggak sih, di tengah Jasmine, masifnya berkaitan arus dengan teknologi globalisasi. ini? Ya harusnya ada ya Syamar ya, karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Dengan adanya perkembangan dan perubahan yang biasa kita sebut zaman era globalisasi, maka dari itu kita harus siap menghadapinya. Saya sebagai tenaga pendidik kedepannya akan menerapkan kepada generasi muda untuk siap dan andil dalam era globalisasi tersebut. Dengan menerapkan sistem teori dan praktik kepada generasi muda untuk menghadapi era globalisasi tersebut agar siap bersaing di era globalisasi saat ini. Sehingga tidak memudarkan budaya di dalam negeri untuk memajukan perkembangan dalam negeri dengan menciptakan produk unggulan agar siap bersaing di era globalisasi saat ini. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. CNN Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Paul Burton, General Manager Asia Pacific International Business Machines Corporation atau IBM, sebuah perusahaan teknologi komputer yang sudah berdiri sejak 1911 dan memanfaatkan teknologi AI dalam kinerja perusahaan sehari-hari. That a lot of companies advocate the message that AI is here not to take over jobs, but to enhance working capabilities. Although we need to remember that AI was designed to learn and develop. So what's to say that down the road, a couple of years, there won't be any tasks for employees to do anymore? Well, I think the chances of that are very low. But look, there's some data points that are interesting out there. In the next 3 years, 100 million jobs are going to be created worldwide. Because of digitalization technologies and specifically because of AI. In Indonesia, we should expect probably 20 million jobs created in the next 5 or 6 years for the same reason. And so will AI change the employment landscape? Of course it will. Certain jobs would become less likely to need human labor, but that human labor will then have the ability to go take on other jobs, higher value jobs up the value chain, so to speak. So again, we're seeing jobs created and we're seeing some jobs going away because they can be automated away. But speaking for IBM in particular, we're hiring a significant number of people. So we don't see reductions in labor forces or reductions in workforces. We see new jobs, new opportunities for the properly skilled employee. Peran tenaga pendidik harus beradaptasi dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti memberikan ruang diskusi menggunakan AI sebagai asisten dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Bagi saya, AI itu adalah alat bantu bagi kita manusia. Betul bahwa nanti kita akan membutuhkan orang ataupun pekerja yang mampu menggunakan AI ini sebagai pengungkit daripada produktivitasnya, pengungkit dari kreativitas, produktivitas, serta bagaimana dia melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi bukan menggantikan. Dengan begitu, AI tidak dapat menggantikan peran tenaga pendidik manusia secara keseluruhan. Guru memiliki kemampuan yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti kemampuan berpikir kritis, memberikan instruksi, dan memotivasikan siswa. AI dapat digunakan sebagai asisten pengajar, tetapi guru tetap menjadi pusat pembelajaran. AI dapat membantu dengan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, memberikan wawasan berharga bagi para pendidik untuk memprediksi kinerja di masa depan. Memberikan intervensi yang dipersonalisasikan, identifikasi awal siswa yang beresiko, dan menyempurnakan strategi pembelajaran. Meskipun AI dapat memberikan bantuan yang berharga dalam proses belajar mengajar, tenaga pendidik harus memastikan bahwa aspek kemanusiaan, empati, dan interaksi ke antar manusia tetap menjadi inti dari pengalaman pendidikan. Sebagai integrasi cerdas, tenaga pendidik harus menjadi fasilitator dan pengelolaan teknologi, memastikan bahwa pendidik tetap manusiawi dan memperdayakan siswa untuk mengatasi tantangan di masa depan. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai perubahan di masa depan. Terima kasih.